Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, saya Hasbi dari Karawang. Ingin bercerita sedikit tentang pengalaman saya hampir saja masuk NII, yaitu Negara Islam Indonesia. Pengalaman pada waktu mondok tahun 1994, usia SMP. Di situ kiai saya pernah memberikan tausiah, hati-hati, ini ada OTB alias organisasi tanpa bentuk, yang mana pimpinannya siapa, tempat sekretariatnya di mana, serta siapakah yang menjadi penggerak atau yang menjadi pimpinan sentralnya. Yang jelas ideologinya ada, perekrutannya ada, dan pergerakannya ada. Maka organisasi tersebut dinamakan OTB, yaitu organisasi tanpa bentuk. Setelah lulus SMP atau sanawiyah, saya pindah oleh orang tua, disuruh untuk ke pondok modern. Tapi kebetulan hari itu adalah penutupan tanggal terakhir, jadi saya tidak dapat kuota untuk masuk pondok modern. Kemudian saya diarahkan untuk ke alumni pondok modern tersebut di daerah Jawa Timur. Pada sekitar tahun 1998, saya di pondok tersebut masuk Jamiatul Hufad, yang mana ustadznya berasal dari Bandung. Maksud dan tujuan saya ikut Jamiatul Hufad adalah ingin bisa menghafal Al-Quran, minimal bisa lancar membaca Al-Quran. Nah, tidak berselang lama ustadz tersebut dipanggil oleh orang tuanya karena di rumahnya di Bandung ada masalah. Nah, setelah sekian lama, sekitar 2 bulan, beliau kembali ke pondok dengan membawa buku fotokopian, dan beliau mengatakan bahwa baru kali ini saya mendapatkan ajaran Islam yang begitu sempurna. Semuanya ada terdapat di dalam buku ini. Dan beliau menawarkan siapa saja di antara kalian para santri yang ingin belajar tentang Islam yang sempurna, yang fleksibel, mari kita belajar bersama saya, kata ustadz itu. Tapi anehnya, sekian hari diperhatikan, yang dulu kamar beliau itu banyak kitab-kitab kuning, ada kaligrafi dan macam-macam aksesoris, itu seketika lenyap, hilang, bersih. Dan di antara kajian-kajiannya itu beliau mengatakan bahwa kitab-kitab yang dulu beliau beli, yang dulu beliau pelajari, itu semuanya tidak berguna. Itu semuanya tidak ada manfaatnya. Baik itu kitab tafsir, kitab fikih yang beliau punya, itu semuanya dijual. Bahkan kaligrafi yang menempel di temboknya pun dijual. Karena penasaran, kami beserta teman-teman di Jamiatul Hufad dituntut untuk belajar apa yang telah beliau peroleh dari rumahnya. Dengan catatan beliau mengajarkan atau menganjurkan kepada kita kalau ingin belajar, tempatnya jangan di pondok tapi di kelas, yang mana jaraknya sekitar 100 meteran dari pondok. Dan dengan cara kita berangkat ke sana itu tengah malam sekitar jam 1 ke sekolah, dan berjalan tidak boleh bergerombolan alias satu-satu, supaya tidak kelihatan oleh bagian pengamanan. Dan ketika pembelajaran tersebut,
setiap peserta, setiap santri yang ikut itu wajib membawa Al-Quran terjemahan dan buku catatan serta pulpen. Dari pembelajarannya itu, beliau mengatakan bahwa dalam bukunya yang fotokopian tadi, yang mana tidak dijelaskan atau tidak ditampilkan kepada santri-santri, tapi hanya mengatakan secara simpel bahwa dalam kitab ini tersusun Al-Quran yang sudah disusun secara sistematis, yaitu dari mulai pembentukan penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap alam, kemudian terciptanya bumi, terciptanya Nabi Adam beserta Siti Hawa, surga dan neraka, sampai terjadinya kiamat. Nah, yang sepintas kita agak penasaran pada waktu itu adalah beliau mengajarkan bahwa dulu ada Fir'aun, kemudian ada Nabi Musa, sehingga dikotomi kata tersebut Fir'aun dan Nabi Musa direalisasikan dengan pada waktu itu tahun 98, bahwa Fir'aun zaman sekarang dialah Soeharto, dialah Megawati, dialah para pemimpin nasional yang pada waktu itu menuju reformasi. Dan Musanya adalah Ustadz itu sendiri. Nah, ini yang bikin saya menjadi greget dan ingin penasaran, sehingga pada waktu itu berlanjut belajar terus. Akhirnya pada titik finishnya kami dan kawan-kawan ditawari untuk belajar terakhir sebelum kita semua diarahkan untuk masuk kepada alirannya. Pada waktu itu beliau mengatakan kalau ingin paham isi kandungan Al-Quran, cukup nanti besok bawa amplop yang diisi uang. Sebesar uang yang kalian berikan, sebesar amplop yang kamu isi lebih besar, maka akan lebih cepat pahamnya. Ketika kita mengisi amplop lebih banyak, maka akan lebih cepat pemahamannya terhadap Al-Quran. Nah, setelah pembelajaran subuh di masjid, kami teman-teman semuanya sudah menyiapkan amplop yang diisi uang. Pada waktu itu ada yang isi 5.000, ada yang 10.000, ada yang 15.000, bahkan ada yang 20.000, tapi yang jelas tidak ada yang 50 ribuan. Nah, begitu para santri membawa amplop masing-masing, langsung diminta oleh ustadznya, kumpulkan dulu amplopnya di depan. Kemudian beliau menjelaskan, silakan buka Al-Quran halaman pertama itu surat apa? Anak-anak menjawab, yaitu surat Al-Fatihah. Kemudian beliau menulis surat Al-Fatihah, ditulisnya bukan dari basmalah, tapi ditulis dari Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan seterusnya. Kemudian menanyakan lagi kepada santri, surat yang terakhir dalam Al-Quran apa? Yaitu surat An-Nas. Jawab santri serentak. Kemudian beliau menulis surat An-Nas dari ayat pertama, yaitu Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, dan seterusnya. Dari ayat 1 yaitu Al-Fatihah, Alhamdulillah, kemudian disejajarkan dengan ayat 1 dari An-Nas. Beliau mengatakan begini, inilah inti Al-Quran, yaitu ada di awal surat dan ada di akhir surat. Maksudnya bagaimana? Coba perhatikan dan lihat terjemahannya. Dalam surat terakhir yaitu An-Nas, itu Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah wahai Muhammad, artinya bahwa aku berlindung terhadap Tuhannya manusia. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Siapakah Tuhannya manusia? Kemudian dijawab dengan surat pertama dari surat Al-Fatihah, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin, yaitu Tuhan, puji syukur kepada Allah, Tuhan semesta alam.
Kemudian Malikin Nas, rajanya manusia. Siapakah rajanya manusia? Kemudian beliau jawab, yaitu ayat yang kedua dari Al-Fatihah, Ar-Rahmanir Rahim, yaitu Tuhan yang Maha Pengasih, Raja yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Ilahin Nas, ayat yang ketiga dari surat An-Nas, Tuhannya manusia. Siapakah Tuhannya manusia? Yaitu Malik Yaumiddin, yaitu Raja pada hari kiamat. Nah, semuanya disambung-sambungkan sehingga anak-anak semua spontan paham. Apapun infak yang beliau berikan kepada Ustadz tadi dengan ukuran pemberian masing-masing, itu tidak ada bedanya. Setelah saya konfirmasi, semuanya ternyata paham, ngerti. Nah, akhirnya mereka tertawa. Ini jangankan kita, anak TK juga paham tentang masalah ini di balik diskusi setelah pembelajaran itu. Nah, setelah itu ditanya oleh ustadznya, bagaimana, paham gak? Paham. Otomatis anak-anak serentak paham. Dan setelah itu beliau menganjurkan kepada kita semua, ayo setelah kalian selesai belajar ini, mohon siapa di antara kalian yang siap untuk dibaiat. Pada waktu itu uang baiat hampir 1 juta semuanya, karena ada uang baiat, ada uang sodako, ada uang apalagi di situ, pajak atau apa ya, semuanya sekitar 1 jutaan pada waktu itu. Nah, di saat masa pembelajaran ternyata di pondok tersebut guru-gurunya mayoritas sudah terekrut oleh beliau, dan santri-santri yang terekrut oleh beliau adalah komunitas yang dalam jamiah kita, yaitu Jamiatul Tahfidz, Jamiatul Hufadz. Sementara guru-gurunya itu semua, hampir semuanya terekrut. Dan bahkan beliau mengatakan, saya tidak mau berjamaah kepada kiai saya, kecuali saya yang menjadi imam. Dan di antara ajaran-ajarannya itu bahwa sekarang adalah masa Mekah, yang mana kita belum diwajibkan untuk sholat, kecuali mereka yang sudah hijrah, yang mereka sudah baiat. Kalau kita sudah baiat, berarti kita baru diwajibkan untuk sholat. Dan kalau kita belum baiat, berarti kita belum diwajibkan untuk sholat. Jadi kita kalau sholat berjamaah kepada orang yang belum baiat, berarti tidak sah, karena mereka dianggap kafir. Dan yang paling lucunya lagi, kenapa kok waktu itu beliau sampai menjual kitab dan lain sebagainya? Ternyata uang tersebut, hasil penjualannya itu mereka setorkan. Entah kemana, tidak diberitahu. Dan setiap malam beliau selalu keluar, dan ceritanya setiap hari beliau minimal dalam 1 hari itu mendapat 1 juta untuk disetorkan. Minimal mendapat uang seperti tadi modusnya, yaitu supaya paham Al-Quran, itu 1 hari 1 juta. Subhanallah, ini benar-benar sudah terkoordinir dengan rapih, tertata dengan rapih, yang mana kalau kita tahu bersama pada waktu tahun 1999 beliau mengatakan, nanti pada tahun 1999 bulan 9 tanggal 9 jam 9 itu akan terjadi kericuhan, terjadi malapetaka, terjadi bencana dan lain sebagainya. Di saat itulah kita NII akan mengangkat bendera, mengibarkan bendera. Kenapa? Karena kata beliau, di Indonesia itu sudah 80% itu tergabung, terkonspirasi dengan NII. Jadi tidak aneh, kata Ustadz saya itu, dari kalangan TNI ada, dari kalangan pejabat ada, dari kalangan polisi ada, semuanya sudah berbaiat dengan NII. Dan pada waktu itu, sebelum ada Al-Zaitun, saya sudah diberitahu nanti di Jawa Barat, tepatnya di Indramayu, itu ada pondok sejenis Gontor. Pondoknya besar, lebih besar se-Asia Tenggara. Tapi bukan pondok Gontor, cuman namanya mirip Gontor, yaitu bertempat di Cigantar. Pada waktu itu saya belum diberitahu namanya Al-Zaitun.
itu ternyata sekarang rame-rame itu memang faktanya seperti itu. Jadi Al-Zaitun adalah salah satu bentuk kaderisasi yang terselubung, yang mana mereka yang sudah masuk ke sana, bagi yang mau meneruskan perjuangan NII, maka mereka akan mengikuti perjuangan NII tersebut. Nah, yang setelah itu, mengapa tanggal 9 bulan 9 tahun 99 akan terjadi kericuhan dan keributan dan lain sebagainya? Menurut beliau mengatakan seperti ini. Kita lihat dalam Al-Quran. Surat yang ke-99 itu surat apa? Nah, setelah dibuka ternyata surat Al-Zalzalah. Al-Zalzalah itu artinya apa? Terguncang. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Subhanallah. Ini benar-benar mereka itu mencari Al-Quran, dalil-dalil Al-Quran yang mana dikait-kaitkan sesuai dengan nafsunya. Bahwa terjadi keguncangan bumi itu, terjadi gonjang-ganjingnya bumi itu nanti tanggal 9 bulan 9 tahun 99. Ini berdasarkan pemikiran mereka, akal mereka. Jadi tidak aneh kalau sekarang pemerintah, mohon maaf, belum bisa untuk menutup secara langsung keberadaan zaitun, melarang secara langsung keberadaan zaitun. Karena pondasinya begitu kuat, materinya begitu kuat, ideologinya begitu kuat. Sehingga kita sebagai generasi muda, alhamdulillah saya pribadi belum sempat baiat, bukan karena saya tidak mau, tapi karena faktor tidak punya uang. Sampai ustadz saya mengatakan, sudahlah di antara kalian iuran berapa ewang. Kan waktu itu kalau tidak salah ada sekitar 20 santri yang ikut. Nanti setiap bulan kita kirim untuk di baiat. Dan delegasi pertama itu beliau menunjuk kepada saya. Karena saya selalu aktif menanyakan tentang ajaran itu tadi. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.